Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, dari mata kuliah Fisiologi Tumbuhan yang beranggotakan saya sendiri, Azhari Aziza Amir, lalu yang kedua, rekan saya Anissa Hidayah, dan yang ketiga, Aulia Hafifah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami mengenai transportasi zat. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Aulia Hafifah. Kepada Aulia Hafifah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Azza selaku moderator. Nama saya Aulia Hafifah, NIM 19031066. Saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil praktikum saya mengenai difusi dan osmosis. Oke, berikut mengenai tujuan praktikum. Berhubung kami tidak mendapatkan penuntun untuk praktikum difusi osmosis ini, dan saya mengambil tujuan praktikumnya, yaitu pertama, terampil mengamati proses difusi dan osmosis, yang kedua, dapat menjelaskan perbedaan difusi dan osmosis, karena pada sebelumnya pada mata kuliah biologi umum juga mempraktikumkan mengenai dua materi ini, dan inilah tujuannya. Next, ya. Berikutnya mengenai teori dasar dari difusi itu sendiri. Difusi berarti menyebar, mengalir keluar untuk memperpanjang. Di mana difusi itu secara sederhana merupakan suatu pergerakan partikel materi karena energi kinetiknya, atau pergerakan bersih dari satu titik ke titik lain karena aktivitas kinetik acak molekul atau ion. Next, ya. Berikutnya, untuk osmosis itu sendiri merupakan perpindahan larutan dari suatu zat melalui membran selektif permeabel, di mana maksud dari selektif permeabel ini merupakan tidak semua molekul yang dapat melalui membran tersebut. Next. Berikut alat dan bahan yang digunakan. Alat dan bahan berdasarkan video itu menyarankan untuk menggunakan alat dan bahan sederhana, di mana untuk difusi ada air biasa, kemudian ada air panas, ada pewarna makanan atau pewarna kue, ada 2 buah mangkok sebagai wadah, ada 2 pipet kecil, ada penggaris untuk mengukur, serta pengatur waktu atau stopwatch. Sedangkan untuk osmosis sendiri ada kentang, ada air, ada sirup, ada wadah plastik, sendok, pisau, penggaris, serta pengatur waktu. Berikutnya ada langkah kerja. Untuk langkah kerja sendiri, mencontoh yang ada di dalam video. Yang pertama yaitu mempersiapkan semua alat dan bahan untuk difusi. Berikutnya tuangkan air biasa ke dalam mangkok wadah 1, beserta tuangkan juga air panas ke dalam mangkok 2 atau wadah 2. Berikutnya mengambil pewarna makanan dengan pipet kecil, kemudian meneteskannya masing-masing pada wadah 1 dan 2 sebanyak 1 tetes pada waktu yang bersamaan. Yang berikutnya, mengamati pergerakan difusi pewarna makanan di dalam wadah yang telah berisi air. Berikutnya, mengukur sebaran diameter pergerakan difusi tersebut. Berikutnya, mencatat waktu yang dibutuhkan pewarna kue atau pewarna makanan tersebut berdifusi untuk mencapai diameter 1 cm. Berikutnya, yang ke-9 yaitu mencatat interval waktu setiap 5 menit dalam 15 menit dan mengulangi percobaan untuk mendapatkan rata-rata pergerakan difusinya. Yang ke-11, catat hasil yang diperoleh. Berikutnya yaitu langkah kerja untuk osmosis. Pertama, mempersiapkan semua alat dan bahan. Kedua, mengupas kentang dan membentuknya seperti mangkok. Berikut, memasukkan sirup ke dalam kentang secukupnya, memasukkan kentang ke dalam wadah plastik, kemudian isi wadah tersebut dengan air bagian luar kentang atau kira-kira setengah dari tinggi kentang. Berikutnya, mengukur tinggi awal sirup dalam kentang, mengukur tinggi awal air di dalam gelas plastik, mengukur kembali tinggi sirup di dalam kentang dan di dalam air, di dalam wadah tersebut selama 30 menit, kemudian mengukurnya kembali melakukan hal yang sama pada kegiatan 7 pada waktu 45 menit. Mohon maaf jika saya terdapat kesalahan tulisan. Kemudian berikutnya itu mencatat hasil yang diperoleh. Nah, berikutnya saya akan memaparkan bagaimana kegiatan saya. Untuk hasil difusi yang saya temui
Pertama yaitu untuk percobaan 1 karena dalam perintah videonya dilakukan sebanyak 2 kali. Untuk diameter 1 cm, pertama saya dapatkan yaitu pada detik ke-18. Berikutnya untuk percobaan kedua saya juga mendapatkan pada detik ke-18. Jadi rata-rata yang saya temukan yaitu pada detik ke-18. Sedangkan untuk air panas dia berdiameter 1 cm saya dapatkan di 10 detik dan di percobaan kedua pada 12 detik. Jadi rata-rata yang saya dapat yaitu 11,5. Maaf, tipe lagi. Berikutnya untuk di 5 menit. Di 5 menit yaitu percobaan pertama itu pada air biasa 1,3 cm, sedangkan pada air panas diameternya sudah 2,1 cm. Berikutnya untuk percobaan kedua, di air biasa saya mendapatkan 1,4 cm, sedangkan pada air panas 1,9 cm. Jadi rata-rata percobaan 1 dan 2 yaitu untuk air biasa 1,35 cm dan untuk air panas yaitu 2,0 cm. Berikutnya itu untuk 10 menit. Untuk percobaan pertama air biasa yaitu saya dapatkan 1,8 cm dan percobaan kedua pada air biasa 1,9 cm. Jadi rata-rata yang didapat yaitu untuk air biasa 1,85 cm. Sedangkan pada air panas yaitu 2,7 untuk cm untuk percobaan pertama dan 2,6 cm untuk percobaan kedua. Jadi didapatlah rata-ratanya 2,65 cm. Untuk di 15 menit pada air biasa percobaan 1 berada pada 2,4 cm dan pada percobaan kedua 2,6 cm. Sedangkan untuk air panas pada percobaan 1 3,1 cm dan percobaan kedua 2,9 cm. Jadilah rata-rata untuk air biasa yaitu 2,5 cm untuk percobaan 1 dan 2, sedangkan pada air panas itu 3,0 cm. Nah, berikut merupakan kegiatan saya dalam melakukan kegiatan difusi atau praktikum sederhana difusi, yaitu pertama itu ada alat dan bahan. Mempersiapkan alat dan bahan ada penggaris, ada pewarna makanan, ada 2 pipet kecil, ada 2 mangkok, serta ada 2 air, yang satu air biasa dan yang berikutnya ada air panas. Berikutnya pada bagian atas bagian kanan, yaitu ketika saya memipetkan pewarna makanan. Kemudian bagian kiri di tengah, yaitu meneteskan pewarna makanan. Dalam hal ini saya sedikit menemukan kesulitan dan bahkan saya menghabiskan banyak air panas serta air biasa dalam kegiatan ini karena ketika memipetkan itu terkadang bagian kiri air panas lebih cepat dan bagian kirinya terkadang yang lebih cepat. Jadi jarang bersamaan dan saya sangat sering melakukan kesalahan di sini. Berikutnya di bagian kanan seharusnya ya ketika saya menuangkan air panas dan air dingin. Jadi air panas dulu baru meneteskan pewarna tersebut. Nah, di bawah meneteskan pewarna tersebut itu ketika diameternya 1 cm. Ketika diameternya 1 cm untuk air panas, saya lupa untuk mengambil fotonya, sedangkan untuk air dingin yang pada gambar tersebut ada yang sebelah kanannya dan bergeser pada kanan paling bawah itu ketika 5 menit larutan tersebut berdifusi. Nah, ini berikutnya ada bagian kiri itu ketika 10 menit dan pada bagian kanan itu ketika 15 menit. Untuk pewarna yang saya gunakan mungkin terlihat seperti ada bayangan warna-warna gitu, itu mungkin karena cahaya. Kemudian tadi pada penetesan tadi ada terlihat seperti minyak bagian atas, itu karena saya menggunakan pewarna yang sebelumnya sudah dipakai atau pewarna yang tidak baru lagi, bukan expire tapi cuma sudah cukup lama digunakan. Berikutnya yaitu hasil untuk osmosis, di mana pada perintah yang ada di video yaitu sampel yaitu sirup di dalam kentang, kemudian air di dalam gelas atau di sekitar kentang di luarnya. Berikutnya ketinggian yang didapat yaitu
Untuk T0, untuk waktu pertama saya mendapatkan 1,9 cm untuk sirup di dalam kentang, sedangkan air di dalam gelas awalnya yaitu 2,9 cm. Berikutnya ketinggian pada 30 menit, sirup di dalam kentang sudah menjadi 2,2 cm, sedangkan pada air di dalam gelas atau air di luar kentang tersebut yaitu pada T ke 30 menit yaitu 2,7 cm. Berikutnya pada T45 menit yaitu sirup dalam kentang 2,5 cm, sedangkan air di dalam gelas sudah berkurang kembali 2,3 cm. Pada percobaan ini saya menemukan sedikit sedikit kesusahan karena ketika mengukur dengan sendok, ketika diangkat sendoknya langsung airnya itu turun dan saya tidak menemukan jejak di mana tadi air tadi ditemukan. Jadilah saya langsung memasukkan penggaris itu sendiri langsung masuk ke dalam sirup ataupun ke dalam airnya. Nah, berikut kegiatannya seperti yang disampaikan sebelumnya, ada menyiapkan alat dan bahan, ada mengupas kentang, kemudian membolongkan kentang tersebut sehingga membentuk cawan, kemudian memasukkan sirup, ada mengukur tinggi sirup T0 yang tadi saya jelaskan, saya kesusahan jika menghitungnya dengan sendok, jadilah saya langsung memasukkan penggaris itu ke dalam kentangnya untuk langsung diukur. Next, ya. Berikut ada menuangkan air, kemudian mengukur tinggi air untuk T0, juga sama seperti mengukur kentang, langsung penggarisnya yang saya masukkan dan saya catat hasilnya. Dan berikut ada 3 gambar di bawah, itu ada contoh gambar difusi atau kentang yang dimasukkan sirup serta di sekitarnya ada air yang saya dapatkan. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baiklah. Itu sedikit banyaknya pemaparan dari rekan saya Aulia Hafifah. Terima kasih kepada Aulia. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Anissa Hidayah. Kepada Anissa Hidayah, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Aza. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai praktikum fisiologi tumbuhan dengan judul difusi dan osmosis. Difusi dan osmosis, tujuan dari praktikum ini yang pertama, untuk melihat mekanisme terjadinya peristiwa difusi. Yang kedua, melihat mekanisme terjadinya peristiwa osmosis. Sedangkan waktu dan tempat, kami dari kelas pendidikan biologi C melakukan praktikum pada hari Jumat 17 September 2021 pada pukul 13.20 sampai dengan 15.50 waktu Indonesia Barat dengan tempat di rumah masing-masing. Difusi adalah pergerakan molekul dari molekul berkonsentrasi tinggi ke molekul berkonsentrasi rendah. Sedangkan osmosis adalah pergerakan molekul dari molekul berkonsentrasi rendah ke molekul berkonsentrasi tinggi. Berikut adalah alat dan bahan. Alat dan bahan kegiatan 1, kegiatan difusi diantaranya wadah kaca, pipet kecil, penggaris, air panas, air biasa, dan pewarna kue. Selanjutnya, alat dan bahan kegiatan 2, kegiatan osmosis diantaranya sendok, pisau, wadah plastik, penggaris, kentang, sirup, dan air. Cara kerja. Cara kerja kegiatan 1, kegiatan difusi. Yang pertama, mengisi wadah kaca pertama dengan air biasa secukupnya. Yang kedua, mengisi wadah kaca kedua dengan air panas secukupnya. Ketiga, mengambil pewarna kue dengan pipet kecil. Selanjutnya, meneteskan pewarna kue 1 tetes pada wadah kaca. 5. Memperhatikan gerak difusi pewarna kue dalam air, lalu mengukur diameter sebaran difusi molekul tersebut. Mencatat waktu yang dibutuhkan pewarna kue untuk mencapai diameter 1 cm, lalu mencatat juga interval waktu 5 menit, selama 15 menit. Berikut adalah gambar-gambar
pengukuran sebaran pewarna kue. 5 menit pada air biasa, 5 menit pada air panas, 10 menit pada air biasa, 10 menit pada air panas, 15 menit pada air biasa, 15 menit pada air panas. Lalu, mengulangi percobaan untuk mendapatkan kecepatan rata-rata difusi pewarna kue dalam air. Berikut ini adalah gambar 5 menit pada air biasa, kemudian persebaran kue pada 5 menit pada air panas, 10 menit pada air biasa. Next, Za. 10 menit pada air panas, 15 menit pada air biasa, dan 15 menit pada air panas. Cara kerja kegiatan osmosis, yang pertama mengupas kentang, lalu melubangi kentang menyerupai bentuk cawan. Selanjutnya, memasukkan sirup ke dalam kentang secukupnya, dan meletakkan kentang di dalam wadah plastik. Kemudian, memasukkan air ke dalam wadah plastik sampai kira-kira setengah tinggi kentang, lalu mengukur awal larutan sirup di dalam kentang. Langkah selanjutnya adalah mengukur tinggi awal air di dalam wadah plastik, lalu mengukur tinggi sirup di dalam kentang setelah 30 menit. Mengukur tinggi air di dalam wadah setelah 30 menit. Selanjutnya mengukur tinggi sirup di dalam kentang setelah 45 menit. Mengukur tinggi air di dalam wadah setelah 45 menit. Berikut ini adalah hasil pengamatan. Hasil pengamatan pada kegiatan 1, kegiatan difusi. Pada air biasa, saya mendapati waktu untuk mencapai diameter 1 cm adalah 0,13 menit. Sedangkan waktu difusinya selama 5 menit, yaitu pada percobaan pertama 3,2 cm, pada percobaan kedua 3,5 cm, sehingga didapatkan kecepatan penyebarannya pada percobaan pertama 0,64 cm per menit, pada percobaan kedua 0,7 cm per menit, sehingga kecepatan rata-ratanya 0,67. Pada selang waktu 10 menit, pada percobaan pertama didapati 4 cm, percobaan kedua 3,8 cm, sehingga kecepatan penyebarannya pada percobaan pertama 0,4 cm per menit, pada percobaan kedua didapati kecepatan penyebarannya 0,38 cm per menit, sehingga kecepatan rata-ratanya didapati 0,39 cm per menit. Pada interval waktu ke 15 menit, pada percobaan pertama 4,2 cm, pada percobaan kedua 4,1 cm, sehingga didapati kecepatan penyebarannya pada percobaan pertama 0,28 cm per menit, dan pada percobaan kedua didapati kecepatan penyebarannya 0,27 cm per menit, sehingga kecepatan rata-ratanya didapati 0,275 cm per menit. Lalu pengamatan pada air panas, waktu untuk didapati diameter 1 cm yaitu 0,1 menit. Pada interval 5 menit, didapati pada percobaan pertama 4 cm, percobaan kedua 3,7 cm, sehingga didapati kecepatan penyebarannya pada percobaan pertama 0,8, pada percobaan kedua 0,74, dan didapati kecepatan rata-rata 0,77 cm per menit. Pada waktu 10 menit, di percobaan pertama 4,6 cm, pada percobaan kedua 4 cm, sehingga didapati kecepatan penyebarannya pada percobaan pertama 0,46 cm per menit, pada percobaan kedua 0,4 cm per menit, sehingga kecepatan rata-ratanya 0,43 cm per menit. Sedangkan pada waktu 15 menit,
Di percobaan pertama, penyebarannya 4,8 cm. Percobaan kedua 4,2 cm. Didapati kecepatan penyebaran pada percobaan pertama 0,32 cm per menit. Pada percobaan kedua, kecepatan penyebarannya 0,28 menit. Dan didapati kecepatan rata-ratanya 0,3 cm per menit. Hasil pengamatan kegiatan osmosis. Dengan sampelnya, sirup di dalam kentang, dan air di dalam wadah. Di waktu awal, di detik awal, didapati sirup di dalam kentang tingginya 1,8 cm. Setelah 30 menit, 1,9 cm, dan setelah 45 menit didapati tingginya 2,1 cm. Sedangkan air di dalam wadah dengan tinggi awalnya 2,5 cm, didapati tingginya setelah 30 menit 2 cm, dan diukur kembali pada waktu 45 menit didapati tingginya 1,6 cm. Pada kegiatan 1 ini dilakukan pengamatan proses difusi. Dalam konsep, difusi diartikan sebagai pergerakan molekul berkonsentrasi tinggi ke molekul berkonsentrasi rendah. Dari konsep inilah akan dibuktikan melalui pengamatan difusi pada kegiatan 1. Pada pengamatan ini, molekul atau larutan berkonsentrasi tinggi yang digunakan adalah pewarna kue. Sedangkan molekul atau larutan berkonsentrasi rendah yang digunakan yaitu air. Sedangkan pada kegiatan 2, dilakukan pengamatan proses osmosis. Dalam konsep, osmosis diartikan sebagai pergerakan molekul berkonsentrasi rendah ke molekul berkonsentrasi tinggi melalui selaput semi permeabel. Dalam pengamatan ini, sirup digunakan sebagai molekul berkonsentrasi tinggi, sedangkan air digunakan sebagai molekul berkonsentrasi rendah. Next, ya. Setelah melakukan praktikum ini, didapati kesimpulan. Yang pertama, proses difusi adalah proses pergerakan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Merupakan transfer pasif karena tidak membutuhkan energi dalam pergerakannya. Yang kedua, kecepatan difusi dapat dipengaruhi oleh suhu. Dalam hal ini adalah perbedaan suhu pelarut, yaitu air, perbedaan konsentrasi zat, yaitu konsentrasi tinggi. Di sini digunakan sebagai konsentrasi tingginya adalah pewarna kue, dan konsentrasi rendahnya adalah air. Dan perbedaan ukuran partikel pelarut yang sebanding dengan waktu pelarutan atau penyebaran. 3. Proses osmosis adalah proses pergerakan molekul dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Osmosis merupakan transfer pasif karena tidak membutuhkan energi dalam pergerakannya. 4. Pergerakan molekul pada proses osmosis melalui membran semi permeabel, yaitu kentang, sedangkan molekul konsentrasi rendah yang digunakan adalah air. Molekul konsentrasi tinggi yang digunakan pada proses osmosis di praktikum ini adalah sirup. 5. Pada pengamatan osmosis, terlihat sirup lebih encer dan menjadi lebih banyak volumenya, berbanding terbalik dengan air yang semakin berkurang volumenya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu adalah penampilan presentasi dari rekan saya, Anissa Hidayah. Selanjutnya untuk presentasi ketiga yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Baiklah, saya lanjutkan untuk presentasinya. Pada praktikum yang pertama ini kami melaksanakan praktikum difusi dan osmosis yang bertujuan pertama untuk melihat mekanisme terjadinya peristiwa difusi, dan yang kedua untuk melihat mekanisme terjadinya peristiwa osmosis. Untuk waktu dan tempat
dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021, tempat di rumah masing-masing. Sebagai pendahuluan, mekanisme lalu lintas membran sel dibedakan menjadi dua, yaitu transfer pasif dan transfer aktif. Transfer pasif ini sendiri merupakan difusi suatu zat yang melintasi membran biologis tanpa pengeluaran energi, misalnya difusi dan osmosis. Lalu untuk definisi difusi dan osmosis itu sendiri, pertama difusi adalah gerakan molekul dari konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah, yaitu penurunan gradien konsentrasi sampai mencapai keseimbangan dan penyebaran. Selanjutnya, osmosis adalah proses perpindahan air dari larutan yang berkonsentrasi rendah atau hipotonis ke larutan yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonis melalui membran semi permeabel sehingga didapatkan larutan yang berkonsentrasi seimbang atau isotonis. Gambar pada slide merupakan mekanisme terjadinya difusi dan osmosis yang telah kami laksanakan pada praktikum minggu pertama kemarin. Terlihat di sini bahwa difusi ini mengalami setelah diteteskan zat pewarna, molekul akan tersebar pada seluruh permukaan wadah di dalam air. Lalu yang kedua juga demikian, tetapi perbedaannya pada osmosis terdapat membran semi permeabel. Selanjutnya alat dan bahan. Untuk alat dan bahan sama seperti kedua rekan saya, ada untuk kegiatan pertama difusi, ada wadah, stopwatch, dan penggaris. Lalu bahan yang kami gunakan ada air biasa, air panas, dan pewarna makanan. Untuk kegiatan 2, osmosis, alat yang digunakan adalah wadah, penggaris, pisau atau alat pengupas, dan bahannya adalah kentang, sirup, dan air. Untuk cara kerjanya sendiri juga hampir sama. Yang pertama, kami menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan pada kegiatan 1 difusi. Yang kedua, memasukkan beberapa tetes pewarna makanan ke dalam wadah yang telah terisi air. Pada kegiatan ini saya memberikan 3 tetes untuk kedua air tersebut. Lalu yang ketiga, mengamati diameter zat terlarut pada menit ke-5, 10, dan 15. Keempat, mengukur dan mencatat diameter zat terlarut. Itu merupakan cara kerja di kegiatan 1 difusi. Lalu untuk kegiatan yang kedua, yaitu osmosis, menyiapkan alat dan bahan. Selanjutnya mengupas kulit kentang. Ketiga, melubangi kentang seperti bentuk cawan. Keempat, menuangkan sirup ke dalam kentang. Kelima, menuangkan air ke dalam wadah. 6, mengukur tinggi awal air dan sirup. Ketujuh, mengukur air dan sirup setelah 30 menit. Selanjutnya, mengukur air dan sirup setelah 45 menit. Dan yang terakhir, mencatat hasil pengukurannya. Untuk hasil pengamatan yang saya dapatkan, pertama kegiatan difusi yang dilakukan 2 percobaan. Pada percobaan pertama di air biasa, pada waktu 5 menit, saya mendapatkan hasil diameter zat terlarutnya 1,5 cm dan air panasnya 2 cm. Sehingga didapatkan rata-rata pada air biasa di waktu 5 menit, yaitu 1,35 cm per menit. Lalu yang kedua, pada waktu 10 menit, untuk air biasa diameternya 1,7 cm, untuk air panas 2,2 cm. Didapatkan hasil rata-rata pada menit ke-10 di percobaan pertama, yaitu 1,6 cm. Mohon maaf, sepertinya saya salah membacakan hasil. Untuk percobaan pertama air biasa, diulangi kembali. Untuk percobaan pertama air biasa, pada 5 menit,
yaitu 1,5 cm. Lalu yang percobaan kedua 1,2 cm. Dan didapatkan hasil 1,35 cm per menit. Untuk yang air biasa pada 5 menit, pada percobaan pertama yaitu 2 cm, dan diameter yang kedua pada percobaan kedua 2 cm. Jadi rata-ratanya adalah 2 cm per menit. Lalu untuk percobaan pada waktu 10 menit, pada air biasa didapatkan 1,7 cm, dan diameter yang kedua pada percobaan kedua yaitu 1,5 cm, dan didapatkan hasil 1,6 cm per menit. Untuk percobaan pada waktu 15 menit, pada air biasa di percobaan pertama, didapatkan hasil diameternya 1,9 cm, percobaan kedua 1,7 cm, dan hasil akhirnya adalah 1,8 cm per menit. Lalu untuk percobaan pada air panas, pada menit ke-5, air panas pada percobaan pertama itu 2 cm diameternya, lalu pada percobaan kedua 2 cm pula, dan didapatkan hasil rata-ratanya 2 cm per menit. Lalu pada menit ke-10, pada percobaan pertama 2,2 cm, pada percobaan kedua 2,3 cm, dan didapatkan hasil 2,25 cm per menit. Dan yang terakhir pada menit ke-15, percobaan pertama pada air panas itu 2,5 cm, dan percobaan kedua diameternya 2,5 cm pula. Jadi rata-rata diameter air panas pada menit ke-15 adalah 2,5 cm per menit. Kemudian hasil pengamatan pada osmosis, yang pertama pada waktu awal tinggi sirup di dalam kentang adalah 3 cm, pada menit ke-30 bertambah menjadi 3,3 cm, dan pada menit ke-45 tinggi pada sirup di dalam kentang adalah 3,5 cm. Kemudian untuk tinggi air di dalam wadah pada waktu awal adalah 3,1 cm, pada menit ke-33 cm, dan pada menit ke-45 adalah 2,8 cm. Jadi dapat disimpulkan dari hasil pengamatan osmosis ini, air yang ada di dalam sirup, seiring bertambahnya waktu, volume air di dalam sirup bertambah, dan sebaliknya air yang ada di dalam wadah, volume airnya berkurang. Sebagai pembahasan, berdasarkan percobaan difusi yang saya lakukan, perlakuan dilakukan oleh 2 indikator, yaitu air biasa dan air panas. Kemudian akan ditetesi oleh zat larut yang kami gunakan adalah pewarna makanan. Pada wadah yang berisi air biasa, setelah ditetesi oleh zat larut, pewarna makanan tersebut akan membentuk sebuah titik pada dasar wadah. Setelah beberapa menit, pewarna makanan tersebut menyebar dan larut dengan zat pelarut. Lalu pada wadah yang berisi air panas, setelah ditetesi oleh pewarna makanan, pewarna tersebut langsung menyebar, dan setelah beberapa menit molekul pewarna makanan telah tersebar merata dengan zat pelarut atau air. Hal ini membuktikan adanya peristiwa difusi. Yang kedua, berdasarkan hasil percobaan osmosis, didapatkan bahwa sirup yang tinggi awalnya 3 cm dan air 3,1 cm mengalami perubahan tinggi volume setelah diamati selama 30 menit dan 45 menit. Didapatkan hasil pada menit ke-30 tinggi volume sirup naik sebanyak 0,3 cm, dan pada menit ke-45 tinggi sirup naik sebanyak 0,5 cm. Namun pada tinggi air mengalami penurunan sebesar 0,3 cm dari tinggi awal air. Hal ini menunjukkan adanya peristiwa osmosis, yaitu terjadinya osmosis antara air, sirup, dan kentang. Kesimpulan yang dapat saya ambil, yang pertama adalah difusi merupakan perpindahan suatu zat terlarut tanpa adanya membran sel sebagai perantaranya. Yang kedua, osmosis merupakan proses berpindahnya suatu zat pelarut dengan membran semi permeabel sebagai perantaranya. Ketiga,
Difusi dan osmosis ialah merupakan proses transfer pasif zat. Keempat, adapun faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi. Yang pertama suhu, yang kedua ukuran partikel, keempat luas area, dan yang terakhir densitas atau kepadatan medium. Lalu kesimpulan yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi kecepatan osmosis adalah konsentrasi air dan zat larut, ketebalan membran, dan suhu. Mungkin adapun kesalahan pada praktikum kali ini, saya mengalami kesulitan yang pertama pada kegiatan difusi, yaitu kesulitannya pada zat terlarutnya itu pewarna makanan. Pada percobaan awal yang gagal tersebut, saya mengalami kendala bahwa setelah ditetesi zat pewarna tersebut tidak stay pada satu titik, jadi langsung menyebar. Jadi saya harus mengulang percobaan kesekian untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu untuk pada kegiatan osmosis juga demikian, saya melakukan 2 kali percobaan. Percobaan yang pertama gagal karena kentang yang saya buat seperti wadah itu mengalami kebocoran. Jadi hasil yang harusnya sirup bertambah volumenya justru malah kebalikannya, malah air yang di dalam wadah yang bertambah. Hal itu saya dapatkan di menit ke-45 karena sirup yang ada di dalam kentang itu keluar ke dalam air yang ada di dalam wadah. Mungkin itu merupakan faktor-faktor kegagalan dalam praktikum. Ya. Mungkin sekian presentasi dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya tutup. Saya mewakili kelompok 6. Saya tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.